Program makan siang gratis yang diusung oleh paslon Prabowo Gibran dilakukan uji coba di Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari. Simulasi ini dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun meninjau langsung simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug. Setidaknya ada 4 menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu tersebut diklaim memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun wilayah Tangerang dipilih menurut Erlangga karena memiliki sekolah 3 tipologi nasional, perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga ideal menjadi pelting percobaan. Diketahui KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024, namun program Prabowo Gibran sudah mulai dipersiapkan dalam RAPBN 2025. Menurut Erlangga, untuk program makan siang gratis yang ditetapkan mencapai Rp15.000 per anak. Anggaran ini merata untuk seluruh daerah di luar program susu gratis. Semua masuk ke sini, mereka packing di ya. Nah ini kalau di porsi di nasinya atau yang siomaynya, porsi anak-anak dalam kelas, siomaynya ada. Ini yang supply dari mana ya? Nah itu UMKM. Itu bikin berapa banyak? Hari ini ya, hari ini 51 pasar. Satu kan. Biasanya kalau jualan di warung berapa? Jadi cocok harga 15. Ya, kalau bisa Bapak untuk sekarang tambahin kan semuanya pada naik ya. Tolong ya. Karena ini kan anak-anak gitu. Somaynya mana? somai satu porsi yang anak-anak isinya apa aja, coba Bu silakan Bu. Kita juga dulu suka jajan somai. Untuk ini untuk somai kebutuhan dalam satu kali makan ada sekitar 595. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat.
Sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. ATM bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau membuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Formulasikan itu Mas. Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan datanya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu lagi Simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Pak, Kalau saya diundang gratis makan juga saya. informasi lain aja, Pak. Oke. Program makan siang gratis yang diusung oleh paslon Prabowo Gibran dilakukan uji coba di Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari. Simulasi ini dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun meninjau langsung simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug. Setidaknya ada 4 menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu tersebut diklaim memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun wilayah Tangerang dipilih menurut Erlangga karena memiliki sekolah 3 tipologi nasional, perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga ideal menjadi piloting percobaan. Diketahui KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024. Namun, program Prabowo Gibran sudah mulai dipersiapkan dalam RAPBN 2025. Menurut Erlangga, untuk program makan siang gratis yang ditetapkan mencapai Rp15.000 per anak. Anggaran ini merata untuk seluruh daerah di luar program susu gratis. Semua masuk ke sini, mereka packing di ya. Setelah ini kalau di porsi di nasinya atau yang siomaynya, porsi anak-anak dalam kelas, siomaynya ada anak-anak. Ini yang supply dari mana ya? Nah, itu UMKM. Itu bikin berapa banyak? Hari ini ya, hari ini.
Satu kan. Biasanya kalau jualan di warung berapa? Satu porsinya 15.000. Jadi cocok harga 15.000. Ya, kalau bisa Bapak untuk sekarang tambahin kan semuanya pada naik ya. Tolong ya. Karena ini kan anak-anak gitu. Somainya mana? Somai satu porsi yang anak-anak isinya apa aja? Coba Bu, silakan Bu. Kita juga dulu suka jajan somai. Baik Bapak, untuk ini Bapak untuk somai kebutuhan dalam satu kali makan ada sekitar 500. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat? Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama. Ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasinya itu belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan datanya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang ini belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat
undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Program makan siang gratis yang diusung oleh paslon Prabowo Gibran dilakukan uji coba di Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari. Simulasi ini dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun meninjau langsung simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug. Setidaknya ada 4 menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu tersebut diklaim memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun wilayah Tangerang dipilih menurut Erlangga karena memiliki sekolah 3 tipologi nasional, perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga ideal menjadi pelting percobaan. Diketahui KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024. Namun, program Prabowo Gibran sudah mulai dipersiapkan dalam RAPBN 2025. Menurut Erlangga, untuk program makan siang gratis yang ditetapkan mencapai Rp15.000 per anak. Anggaran ini merata untuk seluruh daerah di luar program susu gratis. Semua masuk ke sini, mereka packing di ya, setelah ini atau di porsi di nasinya atau yang siomaynya, porsi anak-anak dalam kelas, siomaynya ada anak-anak. Ini yang supply dari mana ya? Nah, itu UMKM. Itu bikin berapa banyak? Hari ini ya, hari ini 50 sampai satu kan. Biasanya kalau jualan di warung berapa? Jadi cocok harga 15.000. Kalau bisa Bapak untuk sekarang tambahin kan masih semuanya pakai ya. Karena ini kan anak-anak gitu. Semuanya mana? somai satu porsi yang anak-anak isinya apa aja, coba Bu silakan. Kita juga dulu suka jajan somai. Untuk ini Bapak, untuk somai kebutuhan dalam satu kali makan ada sekitar 500 Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan
dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan? Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu lagi Simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada